Oke, selamat pagi semuanya buat anak-anakku. Hari ini kita akan memulai pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar sistem koordinat bagian yang kedua, yaitu mengetahui posisi titik atau posisi garis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Mari kita dengarkan pembelajarannya pada hari ini dan catat dan pelajari lebih baik lagi di rumah. Oke, selamat mendengarkan. Oke, selamat pagi semuanya. Salam jumpa lagi dalam pembelajaran kita minggu ini. Oke, ini adalah materi kita yang kedua, yaitu sistem koordinat bagian yang kedua, di mana kita akan menjelaskan posisi titik atau posisi garis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bahwasanya siswa itu dapat menjelaskan posisi garis terhadap sumbu X, dapat menjelaskan posisi garis terhadap sumbu Y, dapat menjelaskan hubungan jika ada dua buah garis yang sejajar dan tegak lurus, kemudian dapat menggambarkan bangun datar pada koordinat kartesius serta dapat menentukan luasnya dalam satuan panjang. Itu ya. Kita lanjutkan. Jika kita perhatikan, kita akan mengamati sebuah koordinat kartesius di mana di situ ada 6 garis. Ya, ada 6 garis yang berwarna hitam yang berada sumbu X, dan yang berwarna ungu ada 3 garis yang berada di sumbu Y. Buat pertanyaannya, apa kira-kira yang menjadi pertanyaan kalau kita amati dari ke-6 gambar dan ke-6 garis tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Oke, jika kita buat pertanyaan dari halaman berikutnya tadi, maka bisa dibuat pertanyaan menjadi apakah ciri-ciri dari garis yang sejajar? Apakah garis sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus terhadap sumbu Y? Ya. Oke, yang kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapakah jarak garis pertama terhadap sumbu X? Berapa jarak garis ketiga terhadap sumbu Y? Baiklah, jika kita lihat pada slide berikut ini, bahwasanya ada garis K dan garis G, di mana garis K dan garis G ini dia tegak lurus terhadap sumbu X. Berapakah jaraknya terhadap sumbu X? Berapakah garis K terhadap sumbu X? Berapakah garis G terhadap sumbu X? Berarti itu dari sumbu Y. Berarti dia ke kiri. Di kiri dari sumbu Y itu ada berapa langkah? 10 langkah. Berarti 10 negatif ke kiri 10 satuan. Kalau di sini berarti ke kanan sumbu Y ada 5 satuan. Gitu ya. Di mana garis K dan garis G ini sejajar terhadap sumbu Y, maka tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya, jadi hubungan garis K dan garis G terhadap sumbu Y, maka mereka adalah sejajar. Oke, kita akan melanjutkan. Untuk berikutnya, berapakah jarak terhadap sumbu X? Garis G dan garis K terhadap sumbu X, bahwasanya kedua garis ini adalah sejajar terhadap sumbu X. Berarti
jarak dari sumbu X terhadap garis G berarti di atasnya ya kan, berarti di atasnya ke atas ada berapa? 8 satuan panjang. Kalau ke bawahnya, karena garis K di bawah sumbu X, berarti di bawah adalah 5 satuan panjang. Maka seperti tadi pertanyaan, apakah garis yang sejajar terhadap sumbu X akan selalu tegak lurus terhadap sumbu Y? Ya, pasti. Garis yang sejajar terhadap sumbu X akan selalu tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita perhatikan pada bagaimanakah kita menentukan luas persegi panjang ABCD. Kalau ini kan tadi sudah diketahui titik koordinatnya. Kita perhatikan dulu. Untuk menghitungnya adalah panjang AB itu pasti sama dengan panjang DC. Jadi panjang AB sama dengan sisi CD itu 9 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan. Panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi B. Ya, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi DC. DC. Ya. BC sama dengan 7. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya ini tidak sama, berarti ini persegi panjang. Ini adalah kedua, karena persegi panjang, maka luas persegi panjang dalam satuan panjang adalah luas persegi panjang ABCD sama dengan panjang AB dikali panjang AD. AB tadi 9, AD 7, maka 9 dikali 7, maka luas persegi panjang ABCD itu ada 63 satuan. 63 satuan. Oke. Coba kita perhatikan. Bangun apakah bangun PQRS ini? Dan bagaimana menentukan luas bangun berikut? Ada yang sudah tahu? Ingat? Bangun trapesium. Coba kita lihat. Iya. Untuk menghitung luas trapesium, pertama, hitung dulu. Tentukan panjang PQ-nya berapa satuan? PQ-nya 9 satuan panjang. RS-nya 13 satuan panjang. Tingginya berarti yang dekat di sini. Kita hitung. Ada 10 satuan. Jadi PQ RS sama tingginya sudah ketemu, maka luas trapesium adalah berikut. Oke. Maka dapat kita tentukan luas trapesiumnya, di mana tadi panjang PQ itu kita tambah dengan panjang RS, kemudian kita bagi 2 atau dikali dengan dikali dengan tingginya, di mana PQ itu adalah 9, baru panjang RS itu adalah 13. Maka ini kita tambahkan 9 tambah 13 22, kemudian dikali setengah dikali 10 tingginya di 10 satuan, maka didapatlah dia 110 satuan panjang. Jadi luas PQST tadi adalah 110 satuan panjang. Bagaimana? Sudah bisa atau belum? Oke, nanti diulang lagi. Jadi buka lagi di bukunya ya, kalau tidak paham nanti. Iya. Ini soal untuk diskusi. Apa yang sudah kita pelajari coba diskusikan. Ini sebuah gambar ya, pada bidang koordinat ada segitiga ABC, persegi panjang KLMN, terus trapesium PQT. Pertanyaannya adalah
tentukan koordinat titik B dan titik C terhadap titik acuannya titik A. Kemudian persegi panjang, tentukan titik koordinat K terhadap titik acuannya titik K. Jadi tentukan koordinat titik L, koordinat M dan N. Untuk trapesium, titik acuannya adalah titik P. Tentukan koordinat Q dari P, T terhadap P, S terhadap T. Nanti diskusikan ya. Nah, bisa? Coba kita. Kemudian tentukan koordinat relatif dari titik sudut bangun datar berikut. Titik A, K, dan P sebagai titik acuan dari masing-masing bangun datar. Jadi soal yang tadi ya. Yang kedua, gambarlah titik-titik koordinat relatif berikut pada bidang kartesius sehingga membentuk suatu bangun datar. Tuliskan nama bangun datar yang terbentuk. Bangun datar ABCD dengan titik A negatif 1 dan 1, B titik acuan 7.0, C acuannya 4 ke titik 3, dan D dari titik acuan A 0.3. Bangun datar PQRS Q 4 titik negatif 6, P X negatif 2 berarti dari titik Q negatif 2 berarti ke kiri, baru positif 3 berarti ke bawah, S ke kanan negatif 2, positif 2 baru ke bawah positif ke atas positif 3, dan S itu sama dengan S 0.6. Oke, silahkan pelajari materi yang diberikan. Terima kasih. Silahkan komen, silahkan dibagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kalian sudah mendengarkan video yang disampaikan Pak Budi. Kalian mengerti di balik kesimpulannya adalah bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan posisi garis terhadap sumbu Y, ataupun bagaimana kalau misalnya kita membangun atau menentukan luas permukaan dari sebuah bangun datar jika diketahui titik-titik koordinatnya. Oke, jadi ingat ya bahwasanya garis yang sejajar terhadap sumbu